Introducing myself. Marilah berpikir, sejak kapan manusia menggunakan logika? Apakah ketika ia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau ketika ia sudah lansia? Jadi, saat bayi pun manusia sudah bisa menggunakan logika, karena pada dasarnya seluruh manusia itu diciptakan memiliki akal. Jadi, otomatis ketika dia berpikir, maka dia akan menggunakan logika. Lain halnya dengan hewan. Nah, sejak kapan logika itu akan digunakan? Sejak bayi bisa berpikir, maka di sana logika akan ia gunakan. Nah, contoh ketika bayi berumur 1 tahun. Saat bayi berumur 1 tahun, dia bisa menggunakan logikanya itu meskipun masih mendasar. Kayak yang sering kita lihat di TikTok, banyak anak para artis, contoh besarnya Ryanza atau yang sering dikenal dengan Cipu. Nah, Ryanza itu belajar yang diajari oleh Susrini, dia dikasih pilihan atau dia diberi contoh terlebih dahulu. Ini warna kuning, ini warna biru, yang mana warna kuning? Otomatis ketika seperti itu, Ryanza memilih biru, maka ia akan menggunakan logika. Nah, jadi bayi pun sudah bisa menggunakan logika. Saat ia nangis, itu karena dia berpikir dia merasa kehausan. Jadi karena dia belum bisa berbicara, maka dia mengungkapkannya dengan cara menangis. Jadi logika ini dilakukan saat bayi. Atau ketika dia sudah mulai berpikir, maka logika akan ia gunakan. Nah, sejak kapan logika yang lebih mendalami yang digunakan saat umur berapa? Saat umur manusia itu sudah menginjak umur 7 tahun ke atas. Nah, saat manusia sudah berumur 7 tahun, semuanya dia mulai berpikir. Ketika ditanya, nanti besarnya mau jadi apa? Mau jadi guru, karena dia berpikir logika. Oh, jadi guru itu enak, bisa memberikan ilmu. Nah, itu contoh logika. Nah, jadi logika itu dilakukan atau sejak kapan logika itu istilahnya dilakukan oleh manusia? Sejak bayi, atau lebih jelasnya sejak ia berpikir, maka ia otomatis akan menggunakan logika. Deduktif ini itu kesimpulannya ada di depan. Contoh yang sering kita atau sering saya temui, sering saya dengar, sering saya alami di sekitar lingkungan tempat tinggal saya itu, contohnya, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Bencana banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kesimpulan dari apa yang dibahas tadi itu banjir. Jadi, kata banjir itu didahulukan. Itu yang sering saya dengar. Jadi, orang berkata bahwa banjir itu sudah menjadi hal yang lumrah di kota Jakarta. Karena apa? Karena banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, semisal banyaknya sampah yang menyumbat di selokan. Nah, itu bukan kalimat khususnya yang diambil terlebih dahulu, tapi kalimat umum. Banjir yang dituju itu banjir. Jadi banjir itu terletak di awal. Nah, contoh yang induktif, bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Jadi, kalimat induktif ini kebalikan dari deduktif. Kalau deduktif tadi itu, kata banjir yang dialami banjir tadi itu ditaruh di depan, itu kalau deduktif. Tapi kalau induktif itu ada di belakang, jadi dijelaskan terlebih dahulu penyebab-penyebab banjir, baru menyimpulkan bahwa penyebab tadi itu bisa menimbulkan banjir. Jadi itu tentang kalimat deduktif dan induktif yang sering saya temui di lingkungan sekitar saya.
kerancuan yang sering saya temui, yang sering terjadi di lingkungan sekitar saya itu khususnya di kerancuan relevansi. Di kerancuan relevansi itu ada beberapa bagian. Yang sering saya temui itu kerancuan relevansi yang argumentum ad nominem, yang mana seperti contohnya ada seorang anak yang dari keluarga tidak mampu, dia mau menjadi dokter, tapi karena mendengar dari perkataan orang bahwa biaya dokter itu gak sedikit loh. Nah, itu bisa membuat yang punya cita-cita itu merasa rendah diri, takutnya gak kesampaian. Itu kesesatan juga dalam berpikir. Jadi contohnya itu kayak gini, kamu mau jadi dokter, biaya jadi dokter itu gak sedikit loh. Nah, kerancuan berpikir seperti itu tidak masuk akal, itu tidak logis. Kan sekarang sudah banyak bisa melalui biaya atau ambil dari kepintaran kita. Kita ambil dari kita sungguh-sungguh, kita sambil bekerja, itu pasti bisa. Jadi ketika kita mendengar seperti itu salah. Orang yang mengatakan seperti itu memiliki kerancuan yang tidak logis, berpikirnya tidak logis. Makanya itu dinamakan kerancuan berpikir atau berpikirnya sesat. Secara logika, saya itu memilih bimbingan dan konseling Islam. Jadi saya memilih program studi tersebut bukan semata-mata karena saya iseng, karena saya sudah tidak ada pilihan lagi mau kuliah ambil jurusan apa, bukan semata-mata seperti itu. Saya sudah berpikir sebelumnya kalau saya mau masuk ke bimbingan dan konseling Islam, maka saya akan menjadi seorang konselor. Jadi saya ini mau menjadi motivator terhadap diri saya sendiri dan juga keluarga. Jadi dalam saya mengambil program studi bimbingan dan konseling Islam ini karena semata-mata saya sudah berpikir sebelumnya bahwa dalam program studi ini bisa membimbing saya untuk menjadi motivator bagi diri saya sendiri ataupun juga bagi keluarga. Jadi secara logika saya memang merasa cocok untuk berada di program studi bimbingan dan konseling Islam.